Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas akhir kami, yaitu perancangan dan implementasi website terintegrasi untuk optimasi layanan pemesanan, reservasi, dan pembayaran di restoran Nama Rasa. Di sini kelompok kami ada terdiri dari Gevira, Balkis, Sajidah, Bintang, Putri, Dina, dan Widya. Next. Oke, terkait abstrak, penelitian ini merancang dan mengimplementasikan platform digital terintegrasi untuk restoran Nama Rasa di PIK 2, Jakarta Utara dengan menggabungkan layanan pemesanan, reservasi, dan pembayaran digital berbasis Laravel dan Mitrans. Menggunakan metode spiral model, sistem ini terbukti mengurangi beban kerja, meminimalkan kesalahan, dan meningkatkan kenyamanan pelanggan. Selain itu, pencatatan digital mendukung analisis data untuk pengambilan keputusan. Studi ini berkontribusi pada model digitalisasi UMKM kuliner melalui integrasi sistem dan transformasi layanan berbasis digital. Oke, terkait restoran Nama Rasa yang dikelola oleh PT Nama Rasa Boga Nusantara telah beroperasi sejak Desember 2024, di mana di kawasan kuliner modern Pantai Indah Kapuk 2 atau PIK 2, Jakarta Utara, dengan konsep kopi tiam kontemporer yang memadukan citra rasa tradisional Nusantara. Berbagai menu unggulan yang ada tuh seperti roti bakar, cakwe, lontong sayur, bihun bebek, dan varian kopi menjadikan Nama Rasa pilihan masyarakat urban yang menginginkan pengalaman makan autentik dan nyaman. Namun, sistem operasional yang masih mengandalkan metode konvensional menghadapi tantangan seperti antrian yang panjang, kesalahan pencatatan, dan terbatasnya metode pembayaran. Tanpa solusi digital yang terintegrasi, restoran berisiko tidak memenuhi ekspektasi pelanggan modern. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan pengembangan platform web terintegrasi yang mencakup pemesanan online, manajemen reservasi meja, dan pembayaran digital untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan. Lalu selanjutnya literatur review. Yang A, integrasi aplikasi enterprise, yang dimana tuh IAE, integrasi aplikasi enterprise merupakan pendekatan sistem informasi yang memungkinkan berbagai sistem dan aplikasi dalam suatu organisasi untuk saling terhubung dan bertukar data secara otomatis, meskipun berasal dari platform atau bahasa pemrograman yang berbeda. Menurut Bochabib Bahli tahun 2007, IAE dapat menyatukan sistem-sistem yang sebelumnya berjalan sendiri-sendiri menjadi suatu jaringan sistem yang saling mendukung, sehingga meningkatkan efisiensi operasional dan mempercepat pengambilan keputusan. Nah, di restoran Nama Rasa ini, IAE mendukung integrasi layanan pemesanan, reservasi, dan pembayaran digital yang mempercepat layanan, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan kenyamanan pelanggan. Yang B ini ada digitalisasi UMKM, yang dimana digitalisasi UMKM ini membantu meningkatkan efisiensi jangkauan pasar dan kualitas layanan, terutama di sektor kuliner. Meski bermanfaat, pelaksanaan menghadapi tantangan seperti rendahnya literasi digital dan akses teknologi. Solusi yang disarankan meliputi pelatihan dasar, penggunaan website sederhana, dan pemanfaatan media sosial. Selanjutnya yaitu teknologi pengembangan website. Pengembangan website ini penting bagi UMKM karena mendukung digitalisasi proses bisnis dan interaksi pelanggan. Terbagi dua sisi, ada front end dan back end. Front end itu terdiri dari HTML, CSS, JavaScript, dan Bootstrap digunakan untuk tampilan responsif. Pelatihan penggunaan Bootstrap ini terbukti meningkatkan adopsi teknologi oleh pelaku UMKM.
Untuk back-end-nya itu Laravel atau PHP. Populer karena struktur MVC, keamanan, dan kemudahan integrasi API atau payment gateway. Integrasi Laravel ditambah Mitrans atau payment gateway mempermudah transaksi digital melalui transfer bank, wallet, atau kredit, dan juga VR. Studi ini menunjukkan peningkatan efisiensi dan kenyamanan pelanggan. Platform terintegrasi untuk pemesanan, reservasi, dan pembayaran memperlukan Enterprise Application Integration atau EAA, menyatukan layanan dalam satu sistem digital yang efisien. Setelah itu ada studi terdahulu dan identifikasi kesenjangan penelitian. Beragam studi telah mengembangkan sistem berbasis Laravel dan Mitrans untuk e-commerce UMKM. Contohnya itu toko buah atau Bigo.id. Hasilnya mempercepat transaksi dan meningkatkan keamanan. Sistem manajemen berbasis Laravel ini juga terbukti efektif untuk stok, transaksi, dan juga pelaporan UMKM. Untuk kesenjangannya, rata-rata studi hanya fokus pada satu fungsi untuk pembayaran atau manajemen stok. Lalu belum banyak yang mengintegrasi modul pemesanan, reservasi, dan pembayaran dalam satu platform Laravel dengan pendekatan EAI. Peluang penelitian itu membangun sistem layanan digital UMKM kuliner yang menyeluruh dan adaptif berbasis Laravel Mitrans sesuai prinsip EAI. Kemudian yang selanjutnya itu ada research method, di mana pada tahap awal pengumpulan informasi, penulis mengumpulkan berbagai data terkait restoran nama rasa, termasuk daftar menu dan referensi contoh website. Data tersebut digunakan sebagai dasar untuk melakukan analisis kebutuhan sistem yang akan dikembangkan. Di sini menggunakan spiral method. Yang pertama itu pengumpulan informasi, kemudian ada perencanaan planning, di mana perencanaan planning ini pada tahap ini penulis mengembangkan aplikasi yang dibutuhkan oleh pelanggan, khususnya untuk restoran nama rasa, guna memudahkan proses reservasi secara praktis, dan efisiensi aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan pelanggan serta mendukung sistem pelayanan restoran yang lebih struktur. Kemudian ada analisis, di mana ada analisis pada tahap ini melakukan evaluasi terhadap seluruh data yang berkaitan dengan restoran nama rasa, baik segi operasional, sistem informasi yang digunakan, maupun kebutuhan bisnis yang ada. Dan evaluasi ini digunakan untuk bertujuan memahami kondisi saat ini secara menyeluruh sebagai dasar dalam merancang sistem yang lebih efektif dan efisien. Kemudian ada perancangan, di mana perancangan aplikasi reservasi untuk restoran nama rasa yang mencakup desain antarmuka pengguna, alur sistem, serta struktur basis data yang tujuannya yaitu untuk menghasilkan aplikasi yang memudahkan pelanggan dalam melakukan reservasi serta mendukung efisiensi dan operasional restoran. Kemudian ada coding dan pembuatan aplikasi. Dilakukan menggunakan software Visual Studio Code, kemudian menggunakan database MySQL, serta menggunakan framework Laravel dengan bahasa pemrograman PHP. Serta versi pengembangan sistem ini juga dikelola melalui platform GitHub untuk memudahkan kolaborasi dan kontrol versi, sehingga desain yang telah dibuat dapat berjalan sesuai dengan perancangan sistem. Kemudian yang terakhir yaitu testing. Setelah coding dibuat pengujian program dimulai, di mana proses testing dilakukan untuk memastikan bahwa semua pernyataan telah diuji untuk menemukan kesalahan-kesalahan yang ada, memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan kebutuhan dan desain yang telah dibuat. Kemudian metode yang dilakukan untuk menguji aplikasi adalah metode black box. Selanjutnya itu ada result, atau ini adalah hasilnya di mana implementasi platform digital ini mencakup fitur pemesanan makanan, reservasi meja, dan pembayaran digital yang mampu meningkatkan efisiensi operasional dan pengalaman pelanggan secara signifikan. Di dalam sistem ini merancang di mana mengutamakan antarmuka yang intuitif dan user friendly, yang di mana memungkinkan pelanggan untuk melakukan reservasi dan pemesanan ini secara mandiri tanpa perlu mengantri atau menunggu pelayanan manual dari staf. Selanjutnya adalah implementasi. Selanjutnya adalah discussion, di mana implementasi sistem terintegrasi pemesanan, reservasi, dan pembayaran di restoran nama rasa berhasil meningkatkan efisiensi operasional dan pengalaman pelanggan.
Sistem ini mengurangi beban kerja staf, mempercepat layanan, serta memungkinkan analisis data yang lebih akurat. Selain itu, penggunaan platform digital membantu restoran menyesuaikan diri dengan tuntutan era masyarakat 5.0 yang menekankan layanan cepat dan berbasis teknologi. Hasil ini memperkuat pentingnya digitalisasi bagi UMKM kuliner sebagai strategi untuk meningkatkan daya saing dan kualitas layanan, terutama di wilayah urban yang kompetitif. Dengan memanfaatkan framework Laravel, integrasi Bitran sebagai solusi pembayaran untuk merespons tantangan operasional yang sebelumnya muncul akibat penggunaan metode manual. Efisiensi meningkatkan signifikan ditandai dengan penurunan antrian, percepatan proses layanan, dan pengurangan kesalahan pencatatan. Sistem ini juga menyediakan pencatatan data secara real-time yang bermanfaat bagi manajemen dalam menyusun strategi bisnis yang lebih tepat. Sasarannya melalui analisis preferensi pelanggan dan waktu kunjungan. Oleh karena itu, model sistem yang dikembangkan dalam studi ini dapat dijadikan rujukan dalam upaya transformasi digital UMKM di sektor kuliner, terutama yang beroperasi di wilayah perkotaan dengan karakteristik pelanggan yang mengutamakan kecepatan, kenyamanan, dan kemudahan akses layanan berbasis teknologi. Sekian presentasi. Dan hasil presentasi dari kelompok 4 terkait perancangan dari restoran Nama Rasa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mendemokan hasil website yang telah kami buat, di mana website kami adalah untuk melakukan pemesanan menu dan juga reservasi untuk restoran Nama Rasa. Kita mulai dari login admin. Pertama, melakukan login admin terlebih dahulu dengan memasukkan email yaitu admin@gmail.com dan passwordnya yaitu password. Lalu klik masuk sekarang. Dan ini merupakan dashboard dari admin. Setelah kita melakukan login, kita ke katalog menu, kemudian kita tambah menu, kemudian kita isi nama menu, kita isi misalnya mie Aceh, kemudian harganya 45, kemudian kita pilih gambar, kemudian kita isi kategori, kemudian ke deskripsi. Kemudian kita klik tambah. Oke, mie Aceh-nya sudah masuk ke halaman menu, dan mie Aceh ini juga bisa kita edit. Kita klik edit. Ya, misalnya mie Aceh, khas Aceh. Kita klik edit. Sudah keubah. Kemudian kita next ke halaman reservasi atau ke halaman meja. Nah, kalau misalnya mejanya habis, kita bisa menambahkan lewat dari admin, kita klik dulu data nama meja, lalu ke tambah data meja baru. Nah, di sini ada nama mejanya yang itu bisa ditulis. Pertama klik dulu tambah meja barunya, lalu setelah itu nama meja Lili, jumlah kursinya 8. Lalu di sini ada statusnya yaitu available dan posisi meja ada di available, ada pending, ada unavailable. Kita pilih available, lalu posisi meja outside. Nah, lalu bisa kita klik tambah. Nah, di sini juga bisa diedit kalau misalnya kursinya berubah jumlahnya.
Misalnya berubah jadi 4 atau 10, bisa ditambah. Nah, di sini berubah jadinya yang telah diedit. Pergi ke halaman pembeli. Nah, ini merupakan dashboard untuk pembeli. Di sini ada kategori makanan, galeri dan dokumentasi, serta testimoni seru dari para pelanggan. Oke, selanjutnya jika pembeli ingin mereservasi tempat, klik button reservasi atau buat reservasi. Lalu masukkan nama depan dari pelanggan. Misal di sini namanya Anissa dan nama belakangnya adalah Rahma. Nah, selanjutnya masukin emailnya yaitu widyakurnias@gmail.com. Lalu untuk nomor teleponnya juga dimasukin. Lalu masukin juga tanggal reservasi dari pengunjung mau di tanggal berapa dan di jam berapa. Lalu jumlah tamunya. Di sini kita contohnya jumlah tamunya adalah 7, lalu klik button selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini kita akan memilih meja yang telah diinputkan oleh admin sebelumnya, dan di sini terdapat meja Lili dengan total 10 guest. Setelah melakukan reservasi, maka admin akan mengecek halaman admin apakah reservasi sudah masuk atau belum. Klik semua daftar reservasi, maka pengunjung yang tadi melakukan reservasi akan terdata di database admin. Terlihat di situ Anissa Rahma telah melakukan reservasi dan belum ada pesanan yang dia pesan. Saat pengunjung melakukan reservasi, pengunjung mengklik lihat menu dan dapat memilih menu. Berikut adalah pilihan menu yang tersedia di restoran Nama Rasa. Selanjutnya, jika pembeli ingin memasukkan menu ke keranjang, klik button keranjang yang ada di setiap menu. Yang sudah kita masukkan nanti akan masuk ke halaman keranjang. Di halaman keranjang ini nanti bisa menambahkan jumlah menunya, contohnya 2, dan juga bisa mengurangi jumlahnya. Lalu di halaman keranjang ini, jika ingin pembeli menambah menu, bisa kembali ke menu, lalu pilih menu yang lain, contohnya mineral water. Nanti akan masuk ke halaman keranjang. Selanjutnya adalah aktivitas lanjutkan pembayaran. Pada aktivitas lanjutkan pembayaran ini, pembeli dapat melakukan aksi pembayaran dengan mengklik button lanjutkan pembayaran. Lalu di sini ada informasi detail pembayarannya, yaitu seperti total pesanan dengan jumlah 154.000. Lalu informasi bahwa pesanan ini akan diproses melalui gateway Mitrans. Kita klik bayar dengan Mitrans. Lalu kita misalnya mau bayar menggunakan QRIS. Kita pilih QRIS. Lalu kita klik kanan. Untuk QRIS-nya kita copy image address. Lalu kita pergi ke simulator Mitrans payment ini. Kita paste kodenya, scan QR. Di sini terdeteksi pembayaran melalui GoPay QRIS. Lalu kita klik button bayar. Nah, setelah itu untuk mengecek apakah pembayarannya berhasil, kita kembali lagi ke halaman Nama Rasa. Nah, di sini pembayarannya sudah berhasil dengan total 154.000. Oke. Dan akan kembali ke halaman dashboard lagi. Selanjutnya, setelah melakukan pembayaran,
Dari POV admin akan masuk ke daftar pesanan, lalu klik button semua daftar pesanan, nanti pesanan yang sudah dilakukan pembayaran akan masuk. Contohnya di yang data bawah bisa klik button detail pesanan, di mana ini adalah informasi dari pesanan yang sudah masuk tadi. Dengan total pembayaran 164 dengan nama Anissa Rahma. Dan di bawahnya ada juga detail item pesanan dengan total keseluruhan 154. Sekian dari kelompok kami hasil demo dari website Restoran Nama Rasa, dari pembuatan daftar menu, kemudian pemesanan, reservasi, dan lain-lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.